Misalnya rakaat pertama saya nggak baca bismillah, ya udah rakaat kedua jangan baca bismillah lagi, jangan aneh-aneh. Ntar yang pertama nggak baca bismillah, yang kedua dikerasin. Ntar kata makmum, nih imam maunya apa sih? Ya kan? Jangan bikin bingung makmum. Kalau dia enggak ya enggak sama sekali. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Kepada para jamaah salat maghrib berjamaah Masjid Jami' Al-Ikhlas yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabat, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajarannya, dan mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Para jamaah baballahi wa rasulih, ketika bicara Al-Fatihah, ketika bicara Al-Quran, maka pertama kali yang diingat adalah ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu ya. Yang pertama diingat adalah ucapan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita juga sudah tahu artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ada perintah Allah gitu ya, untuk membaca al-isti'adzah. Isti'adzah ini artinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim gitu ya. Nah, inda awwali kulli tilawatin lil Qur'an, ya, ketika mulai membaca Al-Quran. Ini kekecilan atau kegedean? Cukup ya. Itu ya. Kalau di slide saya nggak bisa ngetik tar. Itu ya, jadi poinnya di sini ada perintah untuk membaca al-isti'adzah atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim ketika mulai baca Al-Quran. Ya, di tafsir Munir Wahbah Zuhaili. Dari mana ada perintah ini? Ini kebaca nggak? Mau digedein juga? Ya. Tadi gedein bisa baca juga. Yang disalin bukunya lagi. Nggak ada harokatnya. Nah, kelihatan ya? Bisa baca kan? Nggak juga. Nggak ngaruh saat ini. Iya. Yang gundul yang gondrong aja bingung saat ini. Udah, pasti dari sini lah ya, ini poin kedua. Dari mana ini ketika ada kata-kata hukum gitu ya, kita belajar sedikit ya. Nanti di usul fikih, pernah dengar nggak usul fikih? Usul fikih itu artinya dalil fikih. Pernah belajar ya? Ya, nanti ada bab yang namanya bab hukum. Bab hukum itu dibagi tiga. Ada yang namanya al-hakim, ada al-mahkum alaihi, ada al-mahkum bihi. Ketika bicara hukum, mana wajib, mana sunnah, mana makruh, mana haram, mana mubah, kita belajar ini dulu. Baru nanti kita tanya, isti'adzah ini hukumnya apa? Biasanya muqaddimahnya ke sini. Ya, nama ilmunya usul fikih. Gitu ya. Nah, pertama bicara hakim. Hakim itu siapa? Hakim itu adalah yang membuat hukumnya. Siapa? Allah. Yang berhak untuk membuat hukum adalah Allah.
Jadi bukan ulama yang bikin hukum, ulama hanya meneruskan apa kata Allah. Nabi juga hanya meneruskan apa kata Allah. Karena itu kalau ya apa yang Allah mau beda dengan yang manusia mau, berarti yang didahulukan siapa? Allah. Gitu ya. Baru yang berikutnya ada al-mahkum alaihi. Nah, siapa nanti yang mendapat beban hukum? Namanya makhluk. Atau bahasa yang lainnya adalah hamba Allah. Jadi yang mengaku sebagai Abdullah, hamba Allah, mau nggak mau, siap nggak siap harus menerima beban hukum ini, namanya taklif. Makanya orang yang sudah balik namanya mukallaf, yang sudah terkena beban hukum. Ya, mukallaf, bukan muallaf, ya. Tuh. Jadi yang yang membuat hukum adalah Allah, yang terkena beban hukum ya kita makhluknya. Ya, karena kita hamba Allah. Baru hukumnya tuh ke arah mana? Yang penekanannya ke arah mana? Ya, ibarat kita belajar tajwid, fokusnya ke mana? Tajwid fokusnya ke baca Quran. Belajar nahwu shorof buat apa? Untuk ya ketika belajar bahasa Arab benar bacanya, ada ilmu alatnya. Nah, ketika kita belajar, ketika nanti ada masuk hukum, hukum ini fokusnya ke mana? Objeknya siapa? Objeknya apa? Nah, bicara tentang hukum fikih, objeknya adalah seluruh perbuatan manusia. Ya, jadi perbuatan manusia aja, termasuk ucapannya nanti. Jadi kalau saya tanya apa hukum air, apa hukumnya? Hah? Apa hukum air? Tuh. Ada nggak perbuatan manusia di sini? Nggak ada, nggak ada hukumnya. Apa hukum saya minum air pakai tangan kiri? Baru masuk hukum. Ada perbuatan saya. Apa hukum saya minum air pakai tangan kanan? Ada hukumnya. Tapi kalau apa hukum air, nggak ada hukumnya. Karena ini bukan masuk ke sini, bukan perbuatan manusia. Gitu ya. Nah, termasuk ke masalah tadi isti'adzah. Apa hukum membaca a'udzubillah ketika mau mulai baca Quran? Tuh. Ketika bicara hukum, bicara sumber hukumnya dulu. Mana sumber hukumnya? Atau bahasa kitanya mana dalilnya? Gitu. Kalau ngomong hukum harus ada sumbernya. Mana sumbernya? Sumbernya itu dalilnya. Nah, di sini dalilnya ada di surat 16 ayat 98. Tuh. Ya, dengan poin kedua itu saya tulis paling atas ya. Nah, kelihatan tuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Ini sumber hukumnya atau dalilnya. Ketika kamu mau membaca Al-Quran, maka ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu loh. Ya. Jadi sampai sini hukumnya apa? Hukum baca isti'adzah apa? Nah dulu, sabar dulu. Belum selesai. Nggak segampang itu, bro. Ya, cek dulu dalilnya. Tadi 1698. Gitu ya. Belajar sedikit jadi ulama ya. Biar tahu urut-urutannya kemana. Jadi ketika kita sudah tahu dalilnya, kita lihat dulu dalilnya. Oh iya, ini dalilnya ya. 16 ayat 98. Ya, biar gampang saya ambil terjemahnya ya. Terjemahnya. Nah, kita letakkan di sini. Nih. Tuh terjemahnya, apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dari kalimat ini ada enggak perintah atau larangan? Apabila kamu membaca Al-Quran, ada enggak perintah di situ? Apabila kamu baca Quran sampai situ, ada enggak perintahnya? Belum ada.
hendaklah kamu meminta perlindungan. Ada nggak perintahnya? Mana? Nah, hendaklah kamu minta perlindungan. Ini kata perintahnya. Atau fasta'idz, hendaklah minta perlindungan. Jadi di sini ada kata-kata apa tadi? Perintah. Apa hukum perintah? Nah, ntar dulu. Dipecah lagi. Makanya nggak gampang, diurut dulu. Perintah itu ada dua versi. Ya, ada perintah untuk melakukan, ada perintah untuk meninggalkan. Kok bisa sih? Bisa. Kalau perintah melakukan, gampang lah, contohnya wa aqimus sholah, dirikan sholat, kan disuruh sholat. Ada nggak perintah meninggalkan? Ada nggak? Mana dalilnya? Ayo, ya, bicara khomer surat 5 ayat 90. Itu perintah tapi meninggalkan, fajtanibuh, maka tinggalkanlah. Perintah kan? Perintah apa? Untuk meninggalkan khomer. Perintah untuk meninggalkan judi. Nah, kata-kata hendaklah meminta perlindungan itu perintah melakukan atau meninggalkan? Perintah melakukan, berarti poin pertama. Nah, jadi hukumnya apa? Ntar dulu. Dipecah lagi. Itu, iya. Nggak salah. Detailkan begitu ya, jadi nggak gampang, ada satu urutannya. Itulah yang namanya tadi metodologinya. Oh, ini perintah melakukan nih. Melakukannya bagaimana? Apakah artinya seharusnya atau sebaiknya? Tuh, itu. Kalau seharusnya baru nanti jadi hukum. Apa hukumnya? Wajib. Kalau perintahnya sebaiknya, hukumnya sunnah. Gitu ujungnya. Ya. Jadi gampang ya. Ya, jadi memang itu ya. Jadi nggak ujuk dalil kelar, enggak. Jadi diurut lagi kemana nih arahnya. Ya. Nah, kira-kira ayat yang tadi ini perintah seharusnya atau sebaiknya. Nah, kalau sebaiknya berarti hukumnya sunnah. Betul nggak? Lihat dulu ulama ngomong apa gitu. Bukan kita. Ulama ngomong apa nih? Kita ngomong sunnah, ulama ngomong wajib, yang ikut ulama. Ya, coba lihat. Tuh. Terus lagi ada lagi dalil yang lain nih, idfa billati ahsan ya, di surat Al-Mu'minun ayat 23. Wa hadza yuhi ila anna al-Qur'an ja'ala daf'a sayyi'a bil hasanah ilajan lisyaitonil insi wal isti'adzah ilajan lisyaitonil jinni. Baru wa tatbiqun li hadzal amri fis sunnah. Ya. Nah, bicara perintah untuk baca a'udzubillah tidak hanya ada di Al-Qur'an tapi juga di hadis fis sunnah. Warada an Abi Sa'id Al-Khudri, ada penguat dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi bersabda, annahu kana idza qama ila shalah istaftaha. Rasul ketika salat, berdiri untuk salat, maka ya Rasul membaca doa iftitah, kemudian membaca a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nah, kalau hadis kita cek dulu nih, riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi. Ya. Lalu Ibnul Munzir, ini ulama mengatakan, ja'an Nabi fi marwahu Ibnu Mas'ud annahu kana yaqulu qabla al-qira'ah a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa hadha lafdhu huwa alladhi alaihi jumhurul ulama fi ta'awudz li'annahu lafdhu kitabillah. Jadi ada dua versi. Ada yang a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ada yang lebih panjang nih, a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Lalu ulama berkomentar, di antaranya Ibnul Munzir, katanya yang lebih bagus itu yang pertama saja karena itu ada di Al-Qur'an. Jadi ambil yang masyhur, ya, yang pendek aja yang diambil, itu ya. Jadi yang jumhur atau mayoritas ulama
lebih memilih bacanya yang pendek saja, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mau yang panjang silahkan, tapi yang pendek itu yang lebih masyhur, yang lebih gampang lah ya dipakai oleh kita. Dan itu juga ada dalam Al-Quran. Nah, baru ini hukumnya nih, poin ketiga. Al-isti'adzah mandubah. Apa mandubah? Isti'adzah itu mandub. Kalau kata-kata mandub itu kata lain dari sunnah. Dikerjakan mendapat pahala, ditinggal enggak dosa. Ya, ditinggal enggak dosa. Nah, itu siapa yang bilang sunnah? Fi ra'i jumhuril ulama. Mayoritas ulama bilang hukum membaca a'udzubillah di awal baca Quran itu hukumnya sunnah, enggak wajib. Jadi kalau kita ngaji langsung baca surat, saya lupa baca a'udzubillah nih, dosa enggak? Enggak. Tapi kalau kita mau ngaji baca a'udzubillah dulu, nambah pahala. Gitu ya. Nah, di mana sunnahnya fi kulli qiraatin fi ghairis shalah. Dianggap sunnah kalau baca Al-Quran di luar sholat. Ya, kita lagi duduk di sini ngaji, lagi di mana ngaji ya. Pokoknya tidak sedang sholat kita baca Quran, maka disunahkan baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim di luar sholat. Amma fis sholah, sedangkan baca a'udzubillah ketika sholat, ini ada tafsir, baru ada detailnya di sini. Ada perbedaan pendapat. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Iya. Enggak, perintah meninggal ya, karena dulu kan itu jadi budaya khamr itu, ya. Ya, karena itu dulu pernah melakukan, sekarang tinggalkan. Ya. Oke, ada yang lain? Ya, jadi sunnahnya di luar sholat. Baca isti'adzah dalam sholat gimana? Nanti di sini banyak pendapat. Pertama, faqolal malikiyah, mazhab Imam Malik. Ya, mazhab Maliki bilang apa? Yukroh at-ta'awudz wal basmalah qoblal fatihah was surah. Makruh baca isti'adzah dan basmalah ya ketika membaca Al-Fatihah dan surat yang lain. Ya, kata mazhab Maliki yang banyak dipakai di Afrika, makruh. Makanya yang mazhab Maliki kalau sholat jadi imam atau sendirian, setelah dia takbir Allahu Akbar terus baca iftitah, setelah itu langsung baca Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak baca a'udzubillah, enggak baca bismillah karena makruh. Makruh dikerjakan tidak dosa, ditinggalkan dapat pahala. Jadi kalau enggak baca bismillah malah nambah pahala. Kata Imam Malik. Ya, Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Ya. Gurunya. Illa fi qiyami Ramadan, kecuali ketika sholat raweh. Baru baca a'udzubillah dan bismillah ketika sholat raweh. Mana dalilnya? Kalau ulama pasti punya dalil. Li hadits Anas. Beliau memakai hadis Anas bin Malik. Anas ini pembantunya Nabi.
Ketika Nabi di Madinah, ada ibu-ibu datang bawa anak, nama anaknya Anas bin Malik. Ya Rasulullah, boleh nggak anak saya titipin biar bantu di rumah engkau ya Rasul? Ya udah, sini aja. Udah, jadi umat Rasul sampai Rasul wafat. Namanya Anas bin Malik. Ya. Makanya Anas bin Malik juga salah satu saksi yang mengatakan bahwa di dada Rasul itu ada semacam seperti bekas jahitan. Karena ini pembantu Rasul kan, sering lihat Rasul dalam rumah. Ketika ada peristiwa syaqqas sadri, pembelahan dada ketika Rasul waktu kecil. Ya. Nah, yang kasih tahu diantaranya adalah Anas. Saya lihat bekasnya. Gitu ya. Apa kata Anas? Annan Nabi wa Abu Bakar wa Umar. Nabi, Abu Bakar, Umar kanu yaftatihuna shalah bilhamdulillahi rabbil alamin. Nabi, Abu Bakar, Umar kalau jadi imam ketika baca Fatihah langsung baca alhamdulillahi rabbil alamin. Enggak ada a'udzubillahnya, enggak ada bismillahnya. Jadi mereka pakai dalil ini. Ya. Hadis ini gimana? Nah, dicek di bawah nih nomor 1. Muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sahih enggak? Sahih. Udah. Ya. Lalu yang berikutnya waqalal Hanafiyah. Nah, yang kedua pendapat Hanafi. Ini dipakai di Asia Tengah kebanyakan, India, Pakistan, pecah Uni Soviet, termasuk dulu Turki Utsmani, mazhabnya Hanafi. Ya. Kata Hanafi dibaca di rakaat pertama saja. A'udzubillahnya. Jadi ketika mau baca Fatihah, baca a'udzubillah di rakaat pertama saja. Rakaat 2, 3, 4 enggak usah baca a'udzubillah. Ya, kata mazhab Hanafi. Wa ra'yu Syafi'iyyah wal Hanabilah. Nah, sedangkan Syafi'i dan Hambali mengatakan disunnahkan baca a'udzubillah sirron fi awwali kulli raq'atin qoblal qiraah. Ya, kalau Syafi'i dan Hambali mengatakan, ya, mana nih titik 2. Nah, bacanya di setiap rakaat sirron, perlahan. Tapi ini hukumnya sunnah ya. Ini hukumnya sunnah. Tuh. Jadi ketika sholat lihat aja. Ya. Kalau yang nggak baca a'udzubillah sama sekali berarti itu Maliki. Yang baca di rakaat pertama saja berarti Hanafi. Yang baca setiap rakaat berarti mazhab Syafi'i dan muridnya Hambali. Itu murid guru ya. Maliki punya murid Syafi'i, Syafi'i punya murid Hambali. Urusan murid kok beda-beda sih? Ya, ilmunya udah tinggi semua. Bolehlah bikin sekolah sendiri kan? Ya, ada orang masuk pesantren, begitu lulus ilmunya tinggi, bikin pesantren baru. Ngamuk-ngamuk nggak gurunya? Ya kagak, seneng lah. Alhamdulillah murid saya punya pesantren lagi. Berarti kan, ya saya berhasil mendidik. Gitu ya. Nah, jadi ketika di luar sholat semua sepakat sunnah hukumnya. Tapi ketika di dalam sholat ada yang baca a'udzubillahnya di rakaat pertama saja, ada yang baca a'udzubillahnya di setiap rakaat, ada yang nggak baca a'udzubillah sama sekali. Ya, dari 4 mazhab ini ulama mengatakan semua imam mazhab yang 4 ini ahlus sunnah wal jamaah. Jadi pilih yang mana saja semuanya ahlus sunnah wal jamaah. Ya, jadi nggak usah khawatir. Nah, yang nggak mau milih ya nggak apa-apa juga. Ya ikut mazhab nggak wajib ya. Oke, ada pertanyaan?
Pusing nggak nih? Pusing ntar. Kalau di Masjidil Haram kan dia negara mana? Arab Saudi. Arab Saudi pakainya Hambali. Mazhab resminya Hambali. Ini baru bicara auzubillah ya, belum bicara bismillah nih. Kalau bismillah terlain lagi, ini kan baru auzubillah. Ya. Nanti kalau basmalah, kalau Hambali itu bacanya disirkan, dipelankan. Jadi bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, Bismillah kedengaran tapi pelan. Kalau Syafi'i keras Bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu Syafi'i itu. Kalau yang Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu Maliki berarti. Nggak ada bismillahnya. Semuanya punya dalil. Ya, Imam Malik punya dalil dari Anas bin Malik. Kata Anas, saya pernah sholat di belakang Nabi, pernah sholat di belakang Abu Bakar, pernah sholat di belakang Umar. Mereka tiga-tiganya yang kedengeran Alhamdulillah aja, bismillahnya nggak kedengeran. Itu yang diambil sama Imam Malik. Ya. Jadi gimana? Ya semuanya sah. Yang nggak sah itu yang nggak baca Fatihah. Karena rukun. Ya kan? Iya. Ya. Jadi nggak usah bingung. Oh, kalau beda mazhab nggak masalah. Imam mau nggak baca bismillah kayak. Imam baca keras, baca pelan, tetap sah sholatnya. Nanti semuanya punya dalil. Itu ya. Oke. Kita lanjutkan tadi yang berikutnya. Nih, ajma'al ulama ala anna ta'awudz laisa minal Qur'an wala ayah minhu. Ulama sepakat bahwa a'udzubillah itu bukan Al-Qur'an. Ya. Jadi ada yang sepakat, ada yang enggak. Ya, yang enggak tadi bicara tentang cara bacanya. Oke? Ada pertanyaan? Kalau tidak kita langsung ke basmalahnya nih. Ya, poin kedua adalah basmalah. Basmalah itu singkatan ya dari Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau isti'adzah singkatan dari A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Artinya sama seperti yang kita tahu, aku ya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Nah, apa hikmahnya? Ibtada Allah Ta'ala bil basmalah surat al-Fatihah wa kulla suwaril Qur'an ba'ada suratit Taubah tanbihan ala anna ma fi kulli surah haqqun wa wa'dun shadiqun lil ibad. Apa hikmah baca basmalah? Hikmahnya adalah Allah ingin memberitahu bahwa dalam setiap surat itu isinya semua kebenaran, haqqun wa wa'dun shadiqun. Dalam Al-Quran ketika ada janji, pasti janji kebenaran. Ketika Allah mengatakan yang orang yang beriman dan beramal soleh masuk surga, itu pasti. Ya, yang Allah mengatakan kalau yang ya kafir, nggak mau tobat, mati dalam kekafiran, masuk neraka, itu pasti. Ya, fahuwa subhanahu yafi lahum bi jami'i ma tadammanatis surah min wa'din wa lutfin wa birrin. Ada tadi tentang tentang janji, lutfin tentang kelembutan, birrin tentang kebaikan, wa irsyadan ada petunjuk ila istihbabil bud'i bil basmalah fi kullil a'mal. Dan di antara hikmahnya adalah ya biasakan membaca basmalah dalam perbuatan atau dalam amal soleh. Itu diantara hikmahnya. Kalau Al-Quran semuanya dimulai dengan basmalah kecuali surat At-Taubah, berarti setiap perbuatan kita yang baik ya dianjurkan untuk membaca basmalah. Itu hikmahnya ya.
Ya. Ada pertanyaan? Yang berikutnya, apakah bismillah itu ayat dari Al-Qur'an atau tidak? Di sini ulama beda pendapat lagi. Ya. Menurut mazhab Maliki dan Hanafi, ya, Hanafi dan Maliki, kalau kita lihat umurnya ya, karena Hanafi duluan tahun 80 lahirnya, ya, baru Maliki tahun 93, baru nanti Syafi'i 150. Ya, bahwa laisatil basmalah bi ayah minal Fatihah wala ghairiha. Basmalah bukan ayat Al-Qur'an. Bukan ayat pertama dalam Al-Qur'an. Kata Hanafi dan Maliki. Jadi menurut Hanafi dan Maliki, ayat pertama di Al-Fatihah itu Alhamdulillah, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tapi tetap 7 ayat karena Siratal ladzina an'amta 'alaihim itu ayat ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin baru ayat ke-7. Ya, itu bedanya. Makanya kalau kita napasnya nggak kuat boleh berhenti di 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, berhenti aja, ambil napas. Baru ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ya. Jangan maksa, nggak kuat jadi imam maksa. Terakhirnya ikhtilas, nyolong napas, itu malah haram. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, enggak enak. Berhenti aja di situ tadi. Ya, kan kadang ada yang suka maksa, tuh akhirnya di tengah-tengah, gitu, kayak orang kehabisan napas, nggak boleh, itu ikhtilas dalam ilmu tajwid, nyolong napas nggak boleh, haram. Mendingan berhenti aja udah. Nah di situ kalau terlalu panjang berhentinya di alaihim, siratal ladzina an'amta alaihim, udah berhenti ambil nafas, baru ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kepanjangan juga Ustaz, waduh. Udah ghairil maghdubi alaihim berhenti lagi deh. Ghairil maghdubi alaihim berhenti lagi ambil nafas lagi. Baru waladdallin. Nah, do-nya itu 6 harokat karena dia mat lazim. Mat lazim itu mat yang paling kuat. Dia nggak boleh ditawar. Ya, memang harus 6, nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Beda dengan yang lain, mat wajib boleh 4, boleh 5, jaiz juga ada pilihan. Ya, mat arid 2, 4, 6. Tapi kalau mat lazim harus 6. Ya, makanya nggak kuat tadi saya bilang berhenti aja, cari tempat berhenti yang pas. Jadi pas waladdolinnya biar kuat. Jangan kurang dari 6 harokat. Ya. Nggak kuat juga Ustaz, ya udah imamnya zuhur asar aja aman. Ya, jangan maghrib isya subuh. Gue nggak kuat masih maksa lagi. Zuhur asar aja. Ya, dari mana mereka mengatakan tadi bukan dari Al-Fatihah? Tadi ini hadis Anas, "Shallaitu ma'a Rasulillah wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman." Itu hadis yang lain dari Anas. Saya pernah sholat di belakang Rasul, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman. Falam asma ahadan minhum. Saya tidak pernah mendengar dari 4 orang tadi yaqra bismillahirrahmanirrahim. Mereka baca bismillah, langsung baca alhamdulillah. Ya, sehingga ay an ahlal Madinah kanu la yaqra'una al-basmalah fi salatihim fi Masjidil Madinah. Karena itu penduduk Madinah kalau sholat nggak baca bismillah, dia langsung alhamdulillahirabbil alamin, pakai dalil tadi. Nah, kecuali nanti Imam Hanafi ya, mazhab Hanafi mengatakan kalau sholatnya sendirian, ya baca bismillahirrahmanirrahim. Ya, fi kulli raq'atin sirron. Ya, di setiap rakaat bacanya pelan. Fahiya Quran. Lakinnaha laysat ba'du as-surah. Ya, tapi Imam Hanafi mengatakan
Kalau sendirian, kalau Hanafi tetap baca bismillah. Dan baca bismillahnya pelan aja. Walaupun sholatnya sholat maghrib isya subuh. Ya. Tapi kalau Maliki mengatakan la yaqra'uha fi sholatil maktubah jahron kanat aw sirron. Enggak usah dibaca. Ya, langsung alhamdulillah aja. Kecuali di sholat-sholat sunnah. Nah, sedangkan Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwa bismillah adalah ayat pertama dari Al-Fatihah. Karena itu wajib dibaca. Cuma bedanya kalau ya tadi Hambali sirron pelan, Syafi'i dikeraskan. Ya, dalam sholat maghrib isya subuh. Itu bedanya ya. Mana dalil kerasnya? Nah, kata Imam Syafi'i ada riwayat Ibnu Abbas ya, bahwa Nabi jaharo bi bismillahirrahmanirrahim, mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Jadi mereka punya dalil juga. Ya. Oke, ada pertanyaan? Tentang basmalah? Iya. Gimana kita nih kalau sholat kadang-kadang dikerasin bismillahnya, kadang-kadang enggak, kadang-kadang dipelanin gimana? Kita berpikirnya ini bukan mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali. Ini semua sunnah Rasul, itu aja. Berarti apa? Rasul memberikan pilihan. Karena tadi imam-imam tadi baik Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali masing-masing punya dalil, dan dalilnya dari mana? Dari Rasul. Ya, dalilnya dari Rasul. Jadi ketika kita jadi makmum nanti imamnya ada yang dikeraskan bismillahnya, ada yang dipelankan, ada yang nggak dibaca, udah tetap sah sholatnya. Termasuk kita kalau nanti sholat. Aduh lupa Ustaz, saya tadi sholat nggak baca bismillah, ya udahlah. Toh juga Rasul pernah melakukan itu, hadis dari Anas. Bu tadi saya kerasin bismillahnya, ada juga tadi hadis dari Ibnu Abbas, itu aja udah. Ya, nggak ada masalah karena juga semuanya ada sumbernya dari Nabi. Cuma kalau bisa ikutin satu aja, kalau bisa, ya. Tapi kalau udah, misalnya rakaat pertama saya nggak baca bismillah, ya udah rakaat kedua jangan baca bismillah lagi, jangan aneh-aneh. Ntar yang pertama nggak baca bismillah, yang kedua dikerasin. Ntar kata makmum, nih imam maunya apa sih? Ya kan? Jangan bikin bingung makmum. Kalau udah enggak ya enggak sama sekali. Kalau di pertama keras ya keras udah terus, yang kedua juga sama. Jangan beda-beda sendiri, ya. Maksudnya begitu ya. Jadi kalau dari awal saya sudah keras di bismillahnya nih, rakaat kedua ya begitu juga. Rakaat pertama saya sudah pelan bismillahnya, rakaat kedua ya begitu juga. Jadi makmum nggak bingung. Kalau udah pertamanya nggak dibaca, ya udah kedua nggak dibaca juga. Ya jangan saya mau ini mau coba apa ya, di match lah apa diapain tuh ya. Jangan, apa dimodif gitu ya. Saya pengen modif nih Ustaz ya. Yang pertama nggak kedengeran bismillah, yang kedua dikerasin. Ntar makmumnya nih Ustadz apa nih, imam apa nih gitu kan, malah jadi aneh. Ya, intinya mau nggak dibaca, mau dipelankan, mau dikeraskan bismillahnya, semuanya sah sholatnya, sah al-fatihahnya, karena semuanya ada sumber dari Nabi. Cuma karena nggak mungkin diambil semuanya, ya milih salah satu. Kan nggak mungkin imam diambil tiga-tiganya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak baca bismillah. Gimana? Saya mau ngamalin tiga hadisnya Ustaznya nggak bisa. Pilih aja salah satu. Ya mau keras-keras, mau pelan-pelan, mau enggak. Ya. Kayak kita sholat misalnya. Ketika raf'ul yada ini mengangkat kedua tangan, ada dua pilihan. Rasul pernah mengangkat dua tangan sejajar dengan bahu, pernah mengangkat dua tangan sejajar dengan telinga. Ya pilih aja salah satu. Syafi'i pakainya sejajar telinga. Ya. Tapi nanti ada yang takbirnya sejajar telinga enggak, sebahu enggak, begini doang. Pelit amat. Padahal nggak dicontohinnya kalau nggak bahu, ya telinga. Telinga enggak, bahu enggak, begini. Nggak tahu tunjukin siapa tuh. Ya. Tapi juga jangan dua-duanya, asal dua-duanya.
Atau ya enggak, pilih salah satu. Ya pilih aja salah satu, nggak usah aneh-aneh. Ketika Rasul mempraktekkan beberapa pilihan, pilih salah satu. Tapi jangan menyalahkan pilihan yang lain, itu aja. Saya biasa pakai yang sejajar telinga, lalu di sebelah saya sejajar bahu. Oh ya udah, dia ada dalilnya, udah selesai. Saya baca Fatihah dikeraskan, lalu sebelah saya bacanya nggak kedengeran bismillahnya. Oh nggak apa-apa, berarti dia mazhab yang lain. Udah. Ya. Adanya perbedaan ini membuat kita belajar bertoleransi. Masa dengan yang beda agama, beda akidah bisa toleransi? Ini satu agama, satu akidah, satu nabi, satu Quran, berantem. Kan nggak masuk akal. Ya harusnya kita lebih toleran. Oh iya, dia punya dalil kok. Udah gitu aja selesai. Ya tujuannya itu. Dan Rasul memudahkan kita untuk memilih tadi. Yang penting tidak saling menyalahkan. Gitu ya. Terserah mau pakai yang mana, yang penting jangan dimodif ya. Saya modif ntar keras ntar pelan biar makmumnya bingung gitu kan. Jangan. Niatnya nggak bagus lagi, makmum bingung nanti. Oke, ada yang lain? Iya. Ya, bagaimana baca Fatihah di luar sholat? Misalnya, wah saya mau ngirim nih ila arwahi gitu kan, Al-Fatihah. Ya, pertama Al-Fatihah itu memang dia termasuk umul Quran, induknya Al-Quran. Kesimpulan Quran ada di Al-Fatihah. Ya. Dan Al-Fatihah diantaranya adalah As-Sab'ul Matsani, 7 ayat yang diulang-ulang. Jadi kalau itu dibaca di luar sholat pun sangat bagus. Ketika dibaca tadi untuk mengirimkan kepada almarhumah juga nggak ada masalah. Karena baca Al-Quran ada pahalanya. Ya, kata Rasul apa ya? Saya lupa itunya teksnya. Ya, man qara'a harfan min kitabillah. Siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran, kana lahu bihi hasanah, dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanah bi asyri amsalihha, satu kebaikan dikali 10. Wala aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Kata Rasul, kalau ada orang baca alif lam mim itu bukan satu huruf tapi 3 huruf, berarti mendapatkan 30 kebaikan. Jadi kalau kita baru baca bismillahirrahmanirrahim 19 huruf 190 kebaikan. Baca Fatihah, hitung sendiri hurufnya. Kali 10. Nah, semakin sering kita baca Quran berarti jelas pahalanya ada. Ya, terserah kita, pahalanya mau buat kita, mau buat orang lain, mau buat almarhum, nggak ada masalah. Dan ulama bilang bahwa itu sampai. Terus kenapa yang dipilih Fatihah? Karena itu yang paling pendek yang kita hafal. Coba kalau ila arwahi al-baqarah, ulang semua orang. Iya kan? Bukan nggak boleh, boleh aja pilih yang lain. Tapi kuat nggak? Ayo, ada yang mau? Ya, nggak ada yang mau. Ya, Al-Fatihah karena itu yang memang paling dihafal. Dan itu yang sering dibaca, karena itu ketika ada momen-momen apapun yang penting biasanya pilihannya sama-sama baca Al-Fatihah. Dalilnya umum itu aja. Karena setiap Al-Quran, setiap huruf mendapatkan 10 kebaikan setiap hurufnya. Jadi ketika baca Al-Fatihah jelas banyak sekali pahalanya. Ya. Sehingga dalam momen-momen apapun ya sebaiknya kita banyak baca Quran untuk mendapatkan pahala itu. Ya, dalil umumnya ya. Sedangkan nanti yang bicara khususnya ya dilihat situasinya seperti apa. Intinya baca Quran itu adalah menjadi, kalau kata Rasul dalam hadis Bukhari, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah.
Gitu ya. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Kata Rasul, sebaik kalian adalah yang belajar dan mengajar Al-Qur'an. Kita belum bisa ngaji, belajar ngaji, jadi orang terbaik. Udah bisa ngaji, kita ajarin ke orang lain, orang terbaik. Berarti orang yang sering baca Quran jadi orang yang terbaik. Dalil umumnya. Ya. Itu aja. Jadi nggak ada masalah kita nanti mau di momen-momen apapun, tasyakuran, tahlilan segala macam, yuk kita baca Fatihah, nggak ada masalah. Yang penting bacanya benar. Jangan bacanya salah, itu aja. Emang kalau salah dosa? Nggak juga. Kalau kita salah bacanya tapi masih belajar, masih dapat 2 pahala. Lahu ajron. Kata Rasul ya, wa man yaqra'ul Qur'an wa yata'ta fihi, orang yang baca Quran bacanya terbata-bata, wa huwa alaihi syaqqun, susah bacanya, masih banyak salahnya, lahu ajron, masih mendapatkan 2 pahala. Yang repot itu udah nggak bisa ngaji, nggak mau belajar, ini baru berarti nggak mau jadi orang baik. Ya, atau diajarin salah melulu, ngambek, nggak ngaji lagi, salah melulu. Jangan ngambek, pahalanya banyak ngambek, ya kan? Kenapa ngambek sih? Saya di rumah kalau ngaji nggak ada yang ngomelin, Ustaz. Di mana ngajinya? Di kamar sih, ngunci pintu. Ya siapa yang mau dengerin? Ya, jadi dalilnya umum. Ya, orang yang dekat dengan Quran dia orang yang terbaik, baik dia sedang belajar atau sedang mengajar. Dan baca Qur'annya tadi mendapatkan 10 kebaikan setiap hurufnya. Jadi semakin banyak orang baca Quran, mau baca Fatihah atau baca yang lain, tetap mendapatkan banyak kebaikan. Gitu ya. Wallahu a'lam. Oke, ada yang lain? Oke, cukup. Oke. Kalau cukup berarti kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.